Yang paling pertama sudah sering saya ucapkan, mertua dan orang tua setelah anaknya menikah jangan campur rumah tangganya anak. Gak usah campurin, biarin hidup dengan suka dukanya. Kalau mereka datang minta pendapat, baru kita kasih saran. Kita berkunjung pun ke rumah anak yang sudah menikah, jangan tanggapi apapun. Mau piringnya kurang kak, mau gelasnya dihidangkan retak kak, biarin, gak usah dicampurin. Rumah tangganya anak sudah biarin, biarin aja biarin. Kalau dia bahagia, biarin dia bahagia, gitu kan. Sudah begitu hidupnya. Ada ibu-ibu nggak masuk dapur anaknya, periksa, kenapa gelasmu begini, kenapa begini, terus dimarahin anak mantunya, kenapa begini. Ini ngacuin semua, banyak perceraian, 80% kena campur tangan orang tua. Nggak boleh, dalam Islam pun, dalam syariat tidak ada campur tangan orang tua lagi, selesai. Amanah saya sebagai orang tua, anak saya perempuan sampai menikah, setelah nikah serahin pada suaminya. Ada masalah, dikonsultasikan, ya oke, kita pecahin, gitu kan. Tapi kalau tidak ada apa-apa lalu kita campurin, jangan. Hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tukang parkir di pasar, coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Belum selesai, dengerin dulu, belum selesai. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Kenapa bisa begitu? Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki mesti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, itu semua sekadar titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong. Dititipin. Sekilas bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada berendam walau dia disakiti. Yusuf, Yusuf alaihissalam. Yusuf, Yusuf alaihissalam. Ya bangun makan sahur, sudah pukul 3. Ayo bangun sahur. Badiru, illi badiru, Rabbikala badiru, ya Muhammad. Salah alli, Rabbika alli. Kalau kita ingin merasa rizki itu cukup, itu adalah resepnya baginda Nabi. Jangan ikuti gaya hidupnya orang. Jangan biasa berfoya-foya. Jangan hidup dengan ngikuti gaya hidupnya orang lain. Biasakan dengan kesederhanaan. Setelah itu akan menjadi hidup itu indah. Tidak usah ngejar yang namanya baju bermerek, handphone bermerek, motor mahal. Kalau diberi oleh Allah iya, tapi kalau tidak jangan memaksakan. Maka hidup dengan cara seperti itu yang diajarkan Nabi, kita tidak akan bingung dengan kehidupan ini. Sehingga dia merasa ghana'ah, merasa cukup, sehingga anta wa malikut dunya sawa, kata Imam Syafi'i. Kalau orang punya sifat seperti itu, seperti raja dunia, enggak pernah terseksa dengan keinginannya. Semoga Allah memberikan kepada kita ghana'ah, Allah mencukupkan lahir batin kita dunia akhirat. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karakter. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Ya, lihat deh anak kecilmu sekarang. Dia sudah tumbuh menjadi seseorang yang dewasa, bahkan hampir menua. Maksud aku bukan berarti benar-benar tua ya, tapi di usiaku yang sekarang rasanya udah gak pantas buat ngerengek perihal hidup yang gak sesuai dengan harapan. Sudah banyak hal yang tanpa diminta menjadi tugas yang harus aku selesaikan. Aku selalu ingat apa yang sering ayah bilang dulu. Kalau aku harus jadi manusia kuat seperti ayah.
Harus tahan banting, harus siap patah, harus siap mikul beban berat yang mungkin gak semua orang bisa ngelakuinnya. Iya, tolong yakinkan aku bahwa saat ini aku harus mulai percaya dan mulai ikhlas bahwa hidup ini sudah diaturnya sedemikian indah. Yakinkan aku bahwa hal-hal yang ada di depan mata bisa dijalani dengan sebaik-baiknya. Ayah, andai kamu ada di samping aku saat ini, aku mau peluk erat dan bilang makasih. Makasih sudah menguatkan. Ada yang berpenghasilan besar tapi habis untuk menanggung hutang orang tua. Ada yang jabatannya bagus tapi pulang ke rumah 3 bulan sekali. Ada yang dekat dengan keluarga tapi gajinya hanya cukup untuk sendiri. Ada yang diharuskan merantau demi ekonomi keluarga yang lebih baik. Ada yang harus stay di rumah untuk temenin orang tua. Ada yang single tapi punya banyak waktu luang dan penghasilan. Ada yang berpasangan saling cinta tapi terhalang restu karena perbedaan keyakinan. Ada yang hidup bersama indah makmur tapi belum juga diberi titipan Tuhan berupa momongan. Ukuran bahagia manusia tidak jauh dari sabar dan syukur. Jalan kita sama-sama terjal, yang membedakan hanyalah jenis batunya. Pepatah Bugis ada yang bilang begini, pada laut pada upe, artinya takdir setiap orang berbeda-beda. Orang Jawa bilang sawang sinawang. Pepatah ini mengandung ajaran untuk tidak membanding-bandingkan kehidupan seseorang dengan orang yang lain, karena sekali. Naik jauh ke puncak gunung, tinggi sekali. Wow ya, kiri kanan kiri asal banyak pohon cemara. No, kiri kanan kiri asal banyak pohon.